Dalam lanskap bisnis digital yang kompetitif, mencapai profitabilitas adalah tonggak penting bagi perusahaan teknologi, terutama di sektor fintech yang syarat dengan persaingan dan tantangan regulasi. PT Goto Gojek Tokopedia, perusahaan yang menaungi beberapa layanan teknologi terbesar di Indonesia, optimis bahwa unit fintech mereka, yang lebih dikenal melalui layanan GoPay, akan berhasil mencapai profitabilitas EBITDA yang disesuaikan pada kuartal keempat 2024. Prestasi ini tidak hanya mencerminkan efisiensi dan pertumbuhan pesat, tetapi juga mencatat pencapaian yang luar biasa, setahun lebih cepat dari pedoman manajemen sebelumnya. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal, yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan ini tidak muncul tiba-tiba. Sebaliknya, perjalanan menuju profitabilitas merupakan hasil dari langkah-langkah strategis yang dilakukan perusahaan, termasuk peningkatan efisiensi operasional dan penguatan layanan konsumen melalui inovasi produk. Menurut Patrick Walujo, CEO Goto, optimisme ini didorong oleh kinerja yang solid pada kuartal ketiga 2024, yang membuktikan bahwa bisnis fintech perusahaan memiliki potensi besar untuk terus berkembang dalam menghadapi tantangan pasar. Dengan langkah menuju profitabilitas yang lebih cepat dari yang diperkirakan, Goto tidak hanya memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, tetapi juga mengindikasikan stabilitas dan daya saing jangka panjang di pasar fintech Indonesia. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai faktor yang mendukung pencapaian ini, mulai dari pertumbuhan transaksi hingga peluang pertumbuhan di segmen pinjaman. Salah satu faktor utama di balik pencapaian ini adalah pertumbuhan gross transaction value yang signifikan di unit bisnis fintech Goto. Hingga September 2024, gross transaction value fintech Goto meningkat sebesar 62% secara tahunan, mencapai 169,18 triliun rupiah. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengguna yang menggunakan layanan fintech Goto, baik untuk transaksi sehari-hari maupun layanan pembayaran lainnya. Kepercayaan konsumen dan kemudahan yang ditawarkan oleh GoPay menjadi salah satu alasan utama di balik peningkatan gross transaction value ini. Tak hanya itu, peningkatan gross transaction value ini turut berdampak langsung pada pendapatan bruto unit bisnis fintech yang tumbuh 95% year-on-year menjadi 2,48 triliun rupiah. Pertumbuhan pendapatan bruto yang hampir 2 kali lipat ini menunjukkan bahwa Goto berhasil memanfaatkan momentum dan meningkatkan volume transaksi di platformnya. Peningkatan pendapatan bruto ini juga mengindikasikan adanya loyalitas pengguna terhadap layanan GoPay, baik dalam aspek pembayaran digital maupun dalam transaksi di platform e-commerce. Selain layanan transaksi, bisnis pinjaman konsumen juga menjadi salah satu pilar penting dalam strategi pertumbuhan fintech Goto. Selama setahun terakhir, penyaluran pinjaman konsumen melalui GoPay meningkat hingga 3 kali lipat secara tahunan, mencapai 4,3 triliun rupiah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pengguna semakin percaya dan tertarik untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman yang disediakan oleh Goto. Dalam hal kontribusi pengguna, pinjaman konsumen ini didorong oleh 3 kelompok utama, yaitu pengguna e-commerce, yang menyumbang sekitar 45% dari total pinjaman, pengguna layanan on-demand sebesar 40%, dan sisanya berasal dari pengguna aplikasi GoPay. Diversifikasi sumber ini menunjukkan bahwa layanan pinjaman Goto memiliki jangkauan luas di berbagai segmen pengguna, mulai dari belanja online hingga layanan kebutuhan sehari-hari. Pendapatan Goto dari jasa pinjaman menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, dengan peningkatan sebesar 527% secara tahunan pada kuartal 3 2024. Dengan kontribusi sebesar 14% terhadap pendapatan bersih grup, sektor jasa pinjaman kini menjadi salah satu pendorong utama pendapatan perusahaan. Pertumbuhan signifikan ini memperlihatkan bahwa layanan pinjaman dari Goto tidak hanya diminati oleh pengguna, tetapi juga menjadi salah satu sumber pendapatan yang semakin penting. Pendapatan jasa pinjaman ini didukung oleh kerjasama yang kuat dengan Bank Jago, yang turut mendanai sekitar 80% dari total pinjaman yang disalurkan oleh Goto. Dukungan dari Bank Jago memungkinkan Goto untuk menyediakan layanan pinjaman yang lebih luas dan cepat, sehingga dapat mengakomodasi permintaan kredit yang terus meningkat dari para pengguna. Meskipun sudah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan, Goto masih melihat peluang besar di segmen pinjaman konsumen. Berdasarkan data internal, penetrasi pinjaman pada pengguna GoPay dan Gojek masih tergolong rendah, hanya beberapa persen dari total pengguna. Namun, permintaan kredit terus tumbuh, di mana 1 dari 7 pengguna layanan GoPay dan Gojek mengajukan kredit dalam 12 bulan terakhir.
Angka ini menunjukkan bahwa ada potensi yang besar untuk memperluas layanan pinjaman dan meningkatkan penetrasi di segmen pengguna yang belum tergarap secara optimal. Dengan potensi yang ada, Gotoh berencana untuk terus meningkatkan kapabilitas layanan pinjamannya. Inisiatif ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pengguna dan memenuhi kebutuhan kredit yang meningkat, terutama di kalangan pengguna layanan digital yang memerlukan akses cepat dan mudah terhadap pembiayaan. Gotoh memiliki target ambisius untuk 2025, yaitu menggandakan nilai pinjaman konsumen yang disalurkan dibandingkan dengan posisi pada September 2024. Target ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk memperluas akses pinjaman dan memperbesar skala bisnis vintage-nya. Dengan dukungan dari mitra perbankan seperti Bank Jago, serta penetrasi pasar yang lebih dalam, Gotoh optimis dapat mencapai target ini dan terus memperkuat posisinya sebagai pemain utama di industri fintech Indonesia. Secara keseluruhan, langkah Gotoh menuju profitabilitas dan pertumbuhan di sektor fintech menunjukkan bahwa perusahaan siap bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dengan berfokus pada pengembangan layanan keuangan digital yang inklusif dan inovatif, Gotoh tidak hanya berhasil membangun ekosistem yang berkelanjutan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pengguna dan ekonomi digital di Indonesia. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Gojek Tokopedia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham lainnya. Di sisi lain, SoftBank, konglomerat teknologi asal Jepang, semakin mengukuhkan cengkramannya di pasar digital Indonesia. Anak perusahaannya, SVFGT Supco, tercatat memiliki 7,58% saham Gotoh atau setara dengan 91.102.207.128 lembar. Angka ini mengundang tanda tanya, mengapa SoftBank begitu tertarik pada Gotoh? Apakah ada agenda khusus di balik investasi besar-besaran ini? Sementara itu, masyarakat sebagai pemegang saham mayoritas dengan porsi 77,61% perlu lebih jeli mengamati dinamika kepemilikan saham ini. Pasalnya, pengaruh pemegang saham strategis seperti SoftBank tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana nasib Gotoh ke depan? Apakah akan semakin dikuasai oleh investor asing atau tetap menjadi perusahaan yang berpihak pada kepentingan masyarakat? Di tengah euforia pertumbuhan Gotoh, tersimpan sejumlah catatan penting yang patut dicermati. Laporan keuangan terbaru menunjukkan adanya penurunan signifikan pada aset perusahaan. Jika pada Desember 2023 aset Gotoh tercatat sebesar 54 triliun rupiah, angka ini menyusut menjadi 43,8 triliun rupiah pada September 2024. Penurunan aset yang cukup drastis ini menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi keuangan perusahaan sebenarnya. Apakah penurunan ini disebabkan oleh strategi bisnis tertentu, atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap penyebab di balik penurunan aset ini. Tidak hanya aset, ekuitas Gotoh juga mengalami penurunan. Dari 35,7 triliun rupiah pada Desember 2023, ekuitas perusahaan merosot menjadi 31,6 triliun rupiah pada September 2024. Penurunan ekuitas ini mengindikasikan melemahnya posisi keuangan perusahaan. Mengingat ekuitas merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemilik, penurunan ini dapat mengkhawatirkan bagi para pemegang saham. Pertanyaannya, apakah penurunan ekuitas ini akan berdampak pada kemampuan Gotoh dalam menjalankan bisnisnya ke depan? Dan bagaimana langkah-langkah yang akan diambil oleh manajemen untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan? Di tengah penurunan aset dan ekuitas, terdapat secerca harapan dari sisi liabilitas Gotoh. Data menunjukkan bahwa liabilitas perusahaan mengalami penurunan signifikan dari 18,3 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 12,1 triliun rupiah pada September 2024. Penurunan liabilitas ini mengindikasikan bahwa Gotoh berhasil mengurangi beban utang atau kewajiban lainnya. Pertanyaannya, apa yang menjadi faktor utama di balik penurunan liabilitas ini? Apakah ini merupakan hasil dari upaya restrukturisasi utang atau adanya pembayaran utang yang signifikan? Menariknya, di tengah sejumlah tantangan keuangan, Gotoh berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan. Pendapatan perusahaan meningkat dari 10,5 triliun rupiah pada September 2023
menjadi 11,6 triliun rupiah pada September 2024. Pertumbuhan pendapatan ini mengindikasikan bahwa bisnis inti Gotoh masih cukup kuat dan mampu menarik lebih banyak pengguna. Namun, perlu diingat bahwa pertumbuhan pendapatan belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan profitabilitas. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan pendapatan ini cukup untuk menutupi peningkatan biaya operasional dan investasi yang dilakukan oleh Gotoh? Dan apakah pertumbuhan ini berkelanjutan dalam jangka panjang? Di tengah upaya Gotoh untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi, terdapat tren yang menarik pada beban pokok pendapatan. Data menunjukkan bahwa beban pokok pendapatan mengalami peningkatan signifikan dari 3,7 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 5,5 triliun rupiah pada September 2024. Lonjakan beban ini patut dipertanyakan. Apakah peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku, peningkatan volume produksi, atau faktor lainnya? Pertanyaan ini perlu dijawab untuk memahami lebih dalam dinamika bisnis Gotoh. Meski menghadapi tantangan pada beban pokok pendapatan, Gotoh berhasil mencatatkan perbaikan signifikan pada kinerja profitabilitasnya. Rugi usaha perusahaan berhasil ditekan dari 8,7 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 2 triliun rupiah pada September 2024. Penurunan rugi usaha ini merupakan kabar baik bagi para pemegang saham. Pertanyaannya, apa yang menjadi faktor utama di balik penurunan rugi usaha ini? Apakah ini hasil dari upaya efisiensi biaya, peningkatan pendapatan, atau kombinasi keduanya? Selain itu, apakah perbaikan profitabilitas ini bersifat sementara atau berkelanjutan? Di tengah tantangan operasional dan fluktuasi ekonomi, Gotoh berhasil mencatatkan perbaikan signifikan pada kinerja bottom lainnya. Rugi periode berjalan perusahaan menyusut dari 9,5 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 4,5 triliun rupiah pada September 2024. Penurunan yang cukup drastis ini mengindikasikan bahwa upaya efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh Gotoh mulai membuahkan hasil. Pertanyaannya, apa saja faktor-faktor spesifik yang berkontribusi terhadap penurunan rugi periode berjalan ini? Apakah perbaikan ini bersifat berkelanjutan atau hanya bersifat sementara? Sejalan dengan penurunan rugi periode berjalan, rugi per saham Gotoh juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Rp9 pada September 2023 menjadi Rp4 pada September 2024. Penurunan rugi per saham ini memberikan sinyal positif bagi para pemegang saham, karena menunjukkan bahwa beban kerugian yang ditanggung oleh setiap lembar saham telah berkurang. Pertanyaannya, apakah penurunan rugi per saham ini cukup untuk menarik minat investor baru? Dan apakah perusahaan dapat mempertahankan tren penurunan rugi per saham ini di masa depan? Di balik perbaikan kinerja bottom line Gotoh, terdapat indikasi bahwa efisiensi yang dilakukan belum optimal dalam menghasilkan keuntungan yang signifikan. Terbukti dari rasio return on asset, ROA, yang tercatat sebesar minus 13,1% pada September 2024. Angka negatif ini menunjukkan bahwa setiap rupiah aset yang dimiliki Gotoh belum mampu menghasilkan keuntungan, justru menimbulkan kerugian. Pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa dengan adanya penurunan rugi bersih, ROA masih tetap negatif? Apakah terdapat aset-aset tidak produktif yang perlu segera dibenahi atau dijual? Ataukah model bisnis Gotoh masih perlu penyesuaian untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset? Selain ROA yang negatif, return on equity Gotoh juga tercatat negatif sebesar minus 16,8% pada September 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham belum menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Dengan kata lain, setiap rupiah modal yang ditanamkan di Gotoh belum memberikan imbal hasil yang positif. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah para pemegang saham masih memiliki kepercayaan diri terhadap prospek jangka panjang Gotoh? Dan langkah apa yang akan dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan ROE dan memberikan return yang lebih baik bagi para pemegang saham? Angka net profit margin Gotoh tercatat minus 36,9% pada September 2024, merupakan sebuah sinyal yang cukup mengkhawatirkan. Angka negatif yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa setiap rupiah pendapatan yang dihasilkan oleh Gotoh justru menghasilkan kerugian yang lebih besar. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan net profit margin Gotoh menjadi sangat negatif? Apakah ini akibat dari biaya operasional yang terlalu tinggi, harga jual yang terlalu rendah, atau kombinasi dari keduanya? Selain itu, apakah perusahaan telah melakukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki net profit marginnya? Rasio debt to equity Gotoh yang mencapai 35,7% pada September 2024 juga perlu diperhatikan.
Angka ini menunjukkan bahwa sebagian kecil aset Gotoh dibiayai oleh utang. Nilai rasio debt to equity ini memperlihatkan risiko keuangan perusahaan, karena perusahaan akan lebih rentan terhadap fluktuasi suku bunga dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Pertanyaannya, apakah beban bunga menjadi salah satu faktor yang menekan profitabilitas Gotoh? Dan apakah perusahaan memiliki rencana untuk menurunkan rasio debt to equity? Data arus kas Gotoh memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi keuangan perusahaan. Pada September 2024, Gotoh mencatatkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar 1 triliun rupiah. Angka ini mengindikasikan bahwa perusahaan masih terus membakar uang tunai dalam menjalankan operasi bisnisnya. Pertanyaannya, mengapa arus kas dari aktivitas operasi masih negatif? Apakah karena perusahaan terus melakukan investasi besar-besaran dalam teknologi dan ekspansi bisnis? Atau ada masalah lain yang menyebabkan perusahaan kesulitan menghasilkan arus kas positif dari operasi? Selain itu, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi juga tercatat cukup besar, yaitu sebesar 8,7 triliun rupiah pada September 2024. Angka ini menunjukkan bahwa Gotoh masih aktif melakukan investasi, baik untuk pengembangan bisnis inti, maupun untuk mengakuisisi perusahaan lain. Pertanyaannya, apakah investasi-investasi yang dilakukan oleh Gotoh telah memberikan hasil yang sesuai dengan harapan? Dan apakah perusahaan memiliki cukup likuiditas untuk terus membiayai kegiatan investasinya? Di tengah arus kas operasi yang negatif dan investasi besar-besaran, Gotoh masih berhasil memperoleh dana segar melalui aktivitas pendanaan. Pada September 2024, perusahaan berhasil memperoleh arus kas sebesar 5,2 triliun rupiah dari aktivitas pendanaan. Pertanyaannya, dari mana sumber dana segar ini? Dan bagaimana perusahaan akan mengalokasikan dana segar ini? Apakah akan digunakan untuk membayar utang, investasi, atau membiayai operasi? Meskipun berhasil memperoleh dana segar, total kas Gotoh justru mengalami penurunan sebesar 4,5 triliun rupiah pada September 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa laju pengeluaran kas perusahaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan laju pemasukan kas. Pertanyaannya, mengapa total kas Gotoh masih terus menurun, meskipun telah memperoleh dana segar? Apakah ada faktor lain yang menyebabkan penurunan kas, seperti pembayaran utang jangka pendek atau pembagian dividen? Dan bagaimana perusahaan akan mengatasi masalah penurunan kas ini? Dari analisis mendalam terhadap laporan keuangan Gotoh, terlihat jelas bahwa perusahaan ini masih berada dalam fase pertumbuhan yang agresif. Investasi besar-besaran dalam teknologi dan ekspansi bisnis menjadi pendorong utama pertumbuhan perusahaan, namun di sisi lain juga menjadi beban yang cukup berat bagi keuangan perusahaan. Arus kas yang negatif dan rasio keuangan yang kurang menggembirakan, seperti net profit margin yang negatif, dan rasio debt to equity yang tinggi, mengindikasikan bahwa Gotoh masih menghadapi tantangan dalam mencapai profitabilitas yang berkelanjutan. Perusahaan perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasi, mengelola utang secara lebih baik, dan mencari sumber pendapatan baru. Meskipun demikian, potensi pertumbuhan Gotoh masih sangat besar. Dengan basis pengguna yang luas dan ekosistem bisnis yang terintegrasi, Gotoh memiliki peluang untuk menjadi pemimpin pasar di sektor teknologi Indonesia. Namun, keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat dan mengatasi tantangan yang ada. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.